Hai sahabat suara filsafat, selamat datang kembali di ruang pemikiran kita yang selalu mengajak kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih dalam. Kita sebagai makhluk sosial memang terjalin dalam jaring hubungan dengan orang lain, dari sanalah kita merasakan cinta, dukungan, dan rasa memiliki. Namun, pernahkah kamu merenung, apa jadinya jika kita bisa melihat kesepian bukan sebagai beban, melainkan sebagai panggilan untuk mengenal diri kita secara lebih mendalam? Hari ini, mari kita bahas tentang kesepian dan kedewasaan, sebuah tema yang akan mengubah cara kamu melihat diri sendiri dan dunia di sekitarmu. Mengapa kesepian justru membuatmu lebih mengenal diri? Banyak di antara kita yang menghindari kesepian seperti menghindari penyakit. Kita isi waktu luang dengan obrolan kosong, media sosial yang tidak ada akhir, atau aktivitas yang hanya membuat kita sibuk tanpa makna. Padahal, kesepian adalah kesempatan langka di mana dunia luar berhenti berbisik, dan suara dalam diri kita akhirnya bisa terdengar jelas. Ketika tidak ada yang mengganggu, kamu akan menyadari bahwa banyak keputusan yang kamu ambil bukan karena itu yang kamu inginkan, melainkan karena itu yang diharapkan oleh orang lain. Kamu akan melihat bahwa ada bagian diri yang kamu sembunyikan karena takut tidak diterima, ada impian yang kamu pendam karena merasa tidak layak, dan ada nilai yang kamu abaikan karena terlalu fokus pada standar orang lain. Ingatlah, hanya ketika kamu benar-benar mengenal diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kamu bisa menjalani hidup yang sesuai dengan jiwamu, bukan hidup yang dibuat-buat untuk dilihat orang lain. Sendiri bukan berarti tidak berharga. Salah satu kesalahan berpikir terbesar yang kita lakukan adalah mengaitkan nilai diri kita dengan seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita merasa tidak berharga jika sendirian, seolah-olah keberadaan kita hanya memiliki makna ketika ada yang menyaksikannya. Padahal, keberadaanmu memiliki nilai intrinsik yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Sendiri bukan berarti terbuang atau tidak dicintai, itu berarti kamu memiliki waktu dan ruang untuk merawat diri sendiri, untuk menghargai setiap detik yang kamu jalani, dan untuk membangun fondasi kehidupan yang kokoh berdasarkan apa yang benar-benar penting bagi kamu. Ketika kamu bisa berdiri tegak sebagai diri sendiri, tanpa perlu bersandar pada persetujuan orang lain, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak kamu sadari sebelumnya. Kamu layak dicintai dan dihargai tidak karena siapa yang kamu kenal atau seberapa banyak orang yang ada di sekitarmu, melainkan karena kamu adalah dirimu sendiri. Saat tidak ada yang mengerti, inilah waktumu bertumbuh. Terkadang hidup akan membawa kamu pada jalan yang sunyi, di mana tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya memahami perjuangan dan pemikiranmu. Di saat seperti itu, jangan merasa putus asa, karena itulah momen di mana kamu akan mengalami pertumbuhan paling mendalam dalam hidupmu. Ketika tidak ada yang bisa memberikan jawaban atau solusi untukmu, kamu dipaksa untuk mencari kekuatan dari dalam diri sendiri. Kamu akan belajar untuk mempercayai intuisi yang telah kamu bangun melalui pengalaman, untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, dan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tangguh. Jangan tunggu orang lain untuk mengerti atau menyetujui langkahmu. Jadilah orang yang mampu membuat keputusan dengan bijak untuk dirimu sendiri, karena kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Kesunyian adalah guru yang tidak pernah berbohong. Di tengah kebisingan dunia modern, kesunyian adalah sesuatu yang langka dan berharga. Banyak orang takut dengan kesunyian karena mereka khawatir akan dihadapkan pada kebenaran yang tidak mereka inginkan. Namun, kesunyian adalah guru yang paling jujur yang akan kamu temui dalam hidupmu. Di dalam kesunyian, kamu tidak bisa menyembunyikan diri dari masalahmu, tidak bisa menutup mata pada kebenaran yang menyakitkan, dan tidak bisa berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Kesunyian akan menunjukkan kepada kamu dengan jelas apa yang perlu kamu ubah dalam hidupmu, apa yang perlu kamu lepaskan, dan apa yang perlu kamu tingkatkan. Biarkan kesunyian mengajarmu pelajaran-pelajaran yang tak terucapkan. Ia tidak akan berbohong padamu, dan melalui dirinya, kamu akan menemukan kebenaran yang akan membawa kedamaian dan kejelasan bagi pikiran dan hatimu. Belajar berdamai dengan kesendirian. Hidup bukanlah tentang menghindari kesendirian, melainkan tentang belajar untuk hidup berdampingan dengannya dengan damai. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain, tapi kita juga perlu belajar untuk menjadi teman yang baik bagi diri kita sendiri. Berdamai dengan kesendirian berarti kamu menerima bahwa ada waktu untuk bersama orang lain dan ada waktu untuk sendiri, keduanya memiliki peran penting dalam pertumbuhanmu. Kamu akan belajar untuk menikmati keheningan, untuk merenung dengan tenang, dan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Ketika kamu bisa berdamai dengan kesendirianmu, kamu tidak akan lagi merasa terpaksa untuk mencari perhatian atau validasi dari luar. Kamu akan menemukan kedamaian yang abadi dari dalam diri sendiri, sebuah kekuatan yang akan membimbingmu melalui setiap tantangan dalam hidup. Sahabat suara filsafat, mari kita ubah cara berpikir kita tentang kesepian dan kesendirian.
Jangan lihatnya sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang perlu kamu hindari, lihatlah sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, dan untuk membangun kehidupan yang benar-benar bermakna. Meskipun kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain, ingatlah bahwa hubungan yang paling penting dalam hidupmu adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Hanya ketika kamu bisa mencintai dan menerima diri sendiri dengan segala kekurangannya, kamu bisa membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu, apa perubahan cara berpikir yang kamu alami setelah menghadapi masa kesendirian? Bagikan pengalaman dan pemikiranmu di kolom komentar ya, karena setiap cerita memiliki nilai dan bisa menginspirasi sahabat suara filsafat yang lain. Jika pesan mendalam dari video ini membuatmu merasa terdorong untuk menjadi versi diri yang lebih baik, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Suara Filsafat, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pembahasan yang akan mengubah cara kamu melihat kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah menjalani hidup dengan kesadaran dan positivitas yang tinggi.